Karena begitu kemudian Yesus sudah lahir, dia ya biasalah dia menjadi tukang kayu dan penggembala. Semua nabi kan penggembala. Penggembala dan ada apa namanya kerjaan lain, yaitu adalah tukang kayu. Dengan kata lain, secara itu kalau mau fun fact itu dia berbicara 3 bahasa bisa jadi. Nabi Isa. Dia berbicara bahasa Ibrani karena dia orang Yahudi. Dia berbicara bahasa Aramaik karena di daerah itu banyak sekali orang-orang berbicara Aramaik, gitu kan ya. Dan dia berbicara bahasa Yunani karena dari segi perdagangan didominasi oleh orang-orang Yunani. Bukan Roma, beda. Yunani ditaklukkan oleh Roma. Ya. Dari Alexandria itu kan orang-orang Yunani semua tuh ditaklukkan sama Roma, terus kemudian Alexandria sama itu sering berdagang, sehingga banyak juga orang-orang yang ada di Baitul Maqdis adalah orang-orang Yunani. Dari situ muncul kata Kristos. Karena orang-orang Yunani di awal-awal adalah pengikutnya Yesus. Oke. Maka jadilah dari kata Isa menjadi Jesus. Oke. Kan bahasa Aramaiknya Iso. Bahasa Aramaiknya Iso. Bahasa Ibrani Isa. Sama. Nah, karena orang Yunani nggak bisa bilang vokal belakangnya, dia harus ditambahin dengan konsonan. Jadi Yesus. Ya, jadi dari Isa menjadi Yesus. Oke. I pakai I, Yesus. Dari Yesus menjadi Jesus dalam bahasa Yunani. Al-Masih atau Isa Al-Masih itu dalam bahasa Hamasiah. Yesua Hamasiah. Nah, berarti kemudian Hamasiah ini jadi Al-Masih kalau di dalam bahasa Arab, di dalam bahasa Yunani jadi Kristos. Berarti kalau kita ngomong Yesus Kristus sama aja kayak kita bilang Isa Al-Masih. Bisa dipahami ya? Kata-kata Kristos kemudian muncul di situ karena banyak orang-orang Yunani di sana. Nah, aku lanjutin sedikit. Setelah kemudian dipegang oleh Petrus ini menjadi semacam kayak Amirul Mukminin. Salah satu yang berdakwah yang cukup terkenal namanya Saul. Saul ini dulu orang yang sangat benci dengan Yesus. Saul tulisannya. Saul, S-A-U-L. Oh, Saul biasa. Saul. Nah, Saul ini lahirnya di Adana, Tarsus. Oh, itu tadi yang aku bilang. Setelah kemudian satu waktu dia kemudian mengklaim dirinya mimpi dengan Yesus, lalu kemudian dia berhijrah, gampangnya gitu. Setelah dia berhijrah, dia ganti nama jadi Paul. Setelah dia berhijrah, dia mendakwahkan agama Kristen dan orang ini benar-benar sangat-sangat aktivis. Benar-benar luar biasa. Dia dakwahnya kemana-mana. Setelah dia dakwah kemana-mana, sampailah dia ke Antakia. Antakia ingat ada siapa dulu? Antakia. Habib An-Najjar. Dia mendakwakan di sana dan dia mendapat pengikut dari non-Yahudi. Paham sampai di sini ya? Awalnya kita udah mengatakan berkali-kali Yesus ini adalah orang Yahudi. Dan agamanya untuk diajarkan kepada Yahudi. Orang Yahudi. Nah, ini ada orang yang bukan Yahudi mau ikut nih. Nah, gimana caranya? Padahal ini agama eksklusif. Maka ya udahlah, nggak apa-apalah. Tapi gimana? Mereka punya banyak sekali perbedaan. Salah satunya adalah orang Yahudi wajib disunat. Sedangkan ini orang-orang yang bukan Yahudi. Maka dia tulis surat kepada Petrus. Boleh nggak nih orang-orang masuk dalam ajaran kita nih? Tapi dia bukan Yahudi. Ada beberapa yang mengatakan, silakan dicek lagi. Aku nggak mengatakan ini pasti. Ada beberapa yang mengatakan, tapi ini hampir pasti benar. Bahwasanya mereka dikatakan gini. Ya udah, tapi mereka nggak dapat surga dan neraka. Nah, terus ngapain masuk Kristen? Karena surga dan neraka hanya untuk agama Yahudi. Terus orang Yahudi. Nah, maksudnya apa? Ya udah, mereka ikut aja. Termasuk sunat tadi. Ketika ditanya pada Paulus berkonsultasi sama orang-orang yang senior di situ. Alul Hali wal Akdi. Dewan musyawarah. Gitu kan ya. Nah, setelah berkonsultasi, boleh bagi orang-orang yang bukan Yahudi untuk ikut ajarannya Yesus dan tidak usah disunat. Paham ya? Nah, singkat cerita, berkembanglah kemudian ajaran-ajaran ini dan Paulus ini pergi kemana-mana. Pergi ke Yunani, pergi ke kota namanya Efesus yang sekarang ada di Turki, pergi ke kota Tesalonika, pergi ke kota mana lagi, Galatia dan segala macam. Dan ketika dia sudah pergi mana-mana tuh dia pulang, dia ngirimin surat, korespondensi. Paham nggak maksudnya? Nah, singkat cerita, ketika kemudian Petrus ketemu dengan Paulus di Antakia, mereka agak beradu pendapat. Akhirnya bagi tugas. Tugasnya apa? Petrus berdakwah pada orang-orang Yahudi, Paulus berdakwah pada orang-orang non-Yahudi. Maka dia dikenal sebagai rasul untuk orang-orang non-Yahudi. Tapi ada ini nggak, perbedaan keyakinan yang mendasar atas Petrus dengan Paul nggak? Lebih kepada Paulus lebih fleksibel. Dia lebih fleksibel banget. Nah, nanti surat-surat Paulus kepada jamaah-jamaah di kota-kota itu yang nanti masuk ke dalam
Perjanjian Baru. Oh, ditambah lagi setelah itu. Nah, jadi Perjanjian Baru itu nanti kalau teman-teman baca, ya kalau yang muslim mau baca boleh gitu kan ya. Itu kan sebagai penjelas apa yang aku sampaikan. Itu ada surat misalnya kayak yang nggak boleh kan meyakini. Baca boleh dong. Iya. Galatia. Suratnya namanya. Roma. Efesus. Nah, itu adalah surat-surat Paulus kepada jamaah-jamaah di situ yang nanti akan beberapa kontradiktif. Misalnya sunat tadi udah aku bilang ya, kerudung misalnya, atau misalnya makanan-makanan yang akhirnya dalam tanda kutip dihalalkan. Kalau aku tinggal di zaman itu ya aku pikir make sense ya, karena kan kita lagi mau berdakwah pada orang non Yahudi. Tentu mereka punya sesuatu yang harusnya ada lebih fleksibel lah kira-kira gitu. Ketika aku baca terus terang aku respect sama Paulus. Aku respect. Kenapa? Karena dakwahnya tuh luar biasa. Bener-bener dia tuh kayak nggak capek-capek gitu loh bro, maksudnya. Dia diancam di sini, dia di teman-temannya pada dibunuhin di mana gitu ketika berdakwah. Nah, ketika dia dakwah bro, itu muncul resistensi dari Romawi. Ya, Petrus tadi bukan? Ya, jadi dia dakwah berapa puluh tahun resistensi daripada orang-orang Romawi. Ingat ya, Yesus kan menurut mereka disalib tahun 33 kira-kira. 33. Nah, maka dari 33 sampai ketika tahun 50-an ini dakwahnya Paulus sudah kemana-mana. Dan membentuk jamaah baru. Dan itu ancaman bagi orang-orang Romawi. Maka mulailah persekusi orang-orang Romawi. Paulus ini pernah ketemu sama Nabi Isa? Setauku pernah. Karena dia benci banget ceritanya. Sama? Sama Yesus. Loh, kok bisa? Dia mau bunuh katanya. Lah, tapi kan ujungnya dia dakwahin. Ya, karena tadi dia mimpi berhijrah tadi aku cerita. Oh, gitu. Saul jadi Paul tadi itu loh. Oh, iya. Wah, parah nih orang ini. Tapi nanti kalau ini kan namanya konfirmasi. Kalau kita salah maafin ya. Balik lagi kita cuma mau kasih tahu konteksnya biar teman-teman paham gitu maksudnya. Kalau ada yang salah dibenerin aja. Kita jangan dihujat, namanya juga manusia bukan nabi boy. Iya, kan ya. Nah, oke. Setelah itu muncullah kemudian persekusi orang-orang Romawi. Awalnya persekusi ini sangat singkat sekali, lama-lama jadi parah luar biasa. Dan menjadi paling parah itu ketika tahun 200-an. Kita cek dulu. Ini ya timeline ya, aku jelasin sambil Ustadz nge-searching nih. Nabi Isa lahir tahun sekitar 0, pastinya nggak tahu. Diangkat Allah tahun 33 menurut Nasrani disalib. Kemudian tahun 50 itu berarti dari 17 tahun itu waktu dakwahnya Paul. Paul gitu. Dan Petrus. Yang satu untuk Yahudi, yang satu untuk non-Yahudi. Nah, dan markasnya akhirnya muncullah pertama kali kata-kata Christian atau pengikut Kristus itu di Antakia. Di Antakia tahun? Aku nggak tahu tahun berapa pastinya. Nanti aku cek lagi. Tapi pertama kali itu di situ. Jadi disebutlah Kristen. Itu di situ jamaah-jamaahnya itu. Nah, oke kita lanjut lagi ya. Persekusi. Dan persekusi itu dimulai dari ketika dakwah itu muncul sampai kemudian tahun 250 di masa satu kaisar namanya Decius. Bukan Konstantin belum? Bukan, Decius. Decius ini sangat jahat sekali. Teman-teman bisa cari orangnya kayak apa, mukanya ada. Decius ini mengeluarkan namanya Decian persecution. Jadi dia mengeluarkan sebuah semacam kayak dekret untuk mempersekusi secara kasar dan tegas setiap orang-orang yang mendakwahkan Yesus, agama tauhid. Kenapa? Dianggap sebagai orang-orang yang menggantikan paganisme. Siapa tadi namanya? Decius. Ada yang bilang Dikianus sama atau beda? Nah, karena Decius mengeluarkan sebuah dekret namanya dekret Decian. Orang-orang Arab jadinya Dikian. Oh, itu. Jadi itu Dikianus. Berarti masa Ashabul Kahfi dong? Ashabul Kahfi. Gitu. Baru kita masuk Ashabul Kahfi. Di masa itulah Ashabul Kahfi kabur. Iya. Ya kan? Karena dia ini berarti dia dapat ajarannya Paul nih mungkin ya. Iya. Nah, tapi negaranya represif. Maka kalau nggak salah tuh ada cerita Dikianus itu kayak bikin sebuah perayaan. Ya intinya kemaksiatan akbar gitu lah ya. Disuruh paksa semua untuk menyembah. Nah, gitu. Nah, ini orang-orang pemuda ini dan itu sebetulnya mereka nggak saling kenal katanya. Nggak saling kenal. Dia keluar daripada kerumunan. Nah, terus ditemukan di bawah pohon. Nah, ketemulah 7 orang katanya ya sama satu anjing. Anjingnya. Nah, setelah kemudian Decian persecution ini tahun 250 kan Decian persecution tuh. Puncaknya 293. Jadi Decian persecution ini terjadi ketika Romawi itu decline. Nah, tahun 253 ada satu keputusan penting yang dilakukan oleh Kaisar Diocletian. Namanya Diocletian, keputusannya tetrarki. Iya. Ya, tetra itu apa? Tetra.
Aduh, tetra. Mungkin kayak 1, 2, 3, 4 gitu. 4. Iya benar. Tetraki artinya? 4 ki, orang Makassar kayaknya. Iya. Tetraki itu artinya adalah pembagian 4 kekuasaan. Oke, tetraki. Maka waktu itu Diocletian sebagai Caesar mengangkat dirinya sebagai Augustus. Oh, itu Kaisar Augustus. Augustus tuh gelar ya, bukan kaisar ya. Oh, bukan. Jadi dulu gelar Caesar itu kaisar. Di atas Caesar dia buat istilah namanya Augustus. Oh, jadi Augustus. Apa dong? Misalkan kayak presiden ini. Ya, atasnya presiden. Oh, rakyat Augustus. Berarti. Ya, Augustusnya ada 2. Dia Diocletian sama Maximilianus namanya. Apa lagi nih? Ya pokoknya adalah ya. Maximilianus. Nah, berdua ini punya wakil. Ulangi. Okay. Ini biar aku anggap kalian sama parahnya sih sama aku, kita ulang. Saking parahnya orang-orang Romawi. Putar balik nih biar. Besarnya kekuasaannya dan korupnya orang-orang ini, dan mereka sudah korup, persekusi orang-orang beriman lagi pada saat itu. Kan beriman toh. Sebelum ada Nabi Muhammad kan. Ya kan. Nah, setelah itu kan terus kemudian itu semua membuat mereka makin jatuh. Maka saking besarnya ini, Diocletian gak sanggup lagi untuk menanggung semua beban ini. Lalu kemudian dia bilang, mulai dari sekarang kita bagi kekuasaannya jadi 4. 2 Augustus, 2 Caesar. Agustus masing-masing punya 1 Caesar sebagai wakil. Nah, salah satu, terus kemudian ada 4 ini. Salah satunya namanya Constantius. Oh, berarti ada 4 Agustus, 4 Caesar? Enggak, 2 Agustus, 2 Caesar. Jadinya 4 tetraki. Oh. Jadi bos wakil. Tapi kalau bos wakil kan berarti ini cuma 2 kubu, bukan 4. Benar. Tapi ini dibagi 4 kekuasaannya. Bisa dipahami ya? Apakah satu ini dapat 2? Enggak. Satu ini, bos ini, dia kemudian bos di suatu tempat namanya semacam kayak wilayah utama, ada wilayah pendukung. Oh, ini ibu kota sama kabupaten lah. Nah, kira-kira begitu. Bisa dipahami ya? Caesar-nya kasih kabupaten. Betul. Ini Augustusnya ibu kotanya. Nah, Constantius ini nanti yang jadi bapak Konstantin. Constantius itu bapaknya Konstantin. Constantius itu siapa? Constantius bapaknya Konstantin. Constantius iya bapaknya Konstantin. Nah, Constantius itu salah satu Caesar. Iya, salah satu Caesar. Oh. Bisa dipahami ya? Yeah. Nah, jadi itulah ceritanya. Ketika Konstantin mewarisi wilayah bapaknya, maka dia establish di daerah Bizantium yang kita kenal. Konstantinopel. Di Konstantinopel. Dia bikin satu kota, dia ngeliat satu kota, dia bilang kok bisa kota ini nggak dijadiin ibu kota, padahal saking kerennya tempat ini. Maka kemudian dia jadiin Konstantin sebagai markas tetrakinya dia. Bagiannya dia dari antara tetraki ini. Nah, setelah dia jadiin kemudian markas itu jadi tetraki, itu Roma Barat hancur, berantakan. Maka dikatakan fall of Rome. Gara-gara apa? Gara-gara banyak hal. Ya korup lah. Oh. Korup, naikin pajak. Hancur sendiri. Terus kemudian anaknya pengen jadi kaisar juga. Luar biasa. Terus kemudian tambang diperbutkan. Iya. Rakyat komen terus dia bilang. Iya. Iya kayak gitulah ya. Itu peradaban sejarahnya sama kok. Coba teman-teman lihat. Nah, tapi Roma ini bisa diselamatkan oleh Konstantin. Roma bisa diselamatkan oleh karena dia kan masih Caesar kan? Iya. Iya kan? Sebentar. Aku punten ya. Iya. Punten nih, ngapunten nih. Tadi kan Agustus 2, bawahnya ada Caesar. Ini yang hancur di luar ini kan? Di luar 4 ini kan? Iya. Di luar 4 ini masih oke nih. Enggak, di antara 4 ini 3 hancur. Oh gitu. Abis nih semua digantikan menjadi feudal lord. Raja France. Raja Skandinavia, Raja Inggris dan segala macam. Nah ini munculnya Eropa nih, raja-raja ini. Oh gitu. Paham ya, Romawi Barat yang kita kenal nanti akan bersatu dalam Holy Roman Emperor. Oh berarti ini 4 wilayahnya segede Eropa semua itu dibagi 4 lah ya kira-kira. Nah jadi hancur pada tahun berapa tadi? 295. 293. 93. 293. Nah dekat-dekat tahun 300-an itu udah hancur semua tuh. Nanti yang di sebelah barat akan bersatu lagi di bawah Kaisar Charlemagne. Charlemagne tulisannya. Charlemagne bacanya apa? Charlemagne. Charlemagne. Yang dia pernah berkorespondensi dengan Umar bin Abdul Aziz. Umayyah. Enggak, kalau enggak Umar bin Abdul Aziz, Harun al-Rasyid. Coba nanti dicek lagi. Yang jelas dia pernah dikasih hadiah jam. Charlemagne ini. Charlemagne. Nah, tapi dia nanti akan mengkonsolidasi jadi Holy Roman Emperor. Jadi Eropa as we know now. Oke. Paham ya? Nah, tapi di sebelah sini mundur lagi nih kita nih. Mundur lagi. Ketika tetraki ini hancur tinggal 1, maka Konstantin lah yang mewarisi kekaisaran Romawi. Oh. Paham sampai di sini? Iya. Maka dia bilang itu adalah Bizantium.
Kenapa? Karena daerah itu dikenal dengan nama daerah Bizantium, dari kata Biza, pemimpin daripada orang Yunani yang karena memang cuma Konstantin yang bisa pada saat itu untuk tetap kokoh di atas jalan sunnah. Apa sih? Bener kan? Maksudnya kokoh di atas jalan yang dia yakini. Enggak, cerita gini ya. Yang jelas Romawi di situ. Paham ya? Nah, ketika orang-orang Kristen dipersekusi nih ceritanya Bapak. Nah, tiba-tiba dunia berubah nih. Apa berubahnya? Yang ngancurin mereka dari Kaisar Decius sampai Diocletian itu masih ada persekusinya walaupun sudah berkurang, menuju kepada Kaisar Konstantin. Kaisar Konstantin punya mama namanya Helena. Mamanya ini masuk Kristen. Oke, Konstantinusnya apa? Bapaknya apa? Bapaknya kan Konstantius. Iya Konstantius, sorry. Iya, bapaknya maksudnya keyakinannya apa? Belum muslim, belum Kristen. Oh, belum. Ya, belum ajarannya Paul. Belum beriman. Oke, belum beriman pada saat. Nah, mamanya beriman. Ketika mamanya beriman, mamanya dakwah ke anaknya. Anaknya lalu kemudian langsung publikasi. Konferensi pers. Nah, lalu apa konferensi persnya? Aku bermimpi bahwasanya di bawah bendera Yesus aku menaklukkan tempat-tempat. Sebentar, emang punya bendera? Menurut dia punya. Okay. Itu benderanya adalah bendera berwarna ungu karena pada saat itu adalah Bizantium berwarna ungu. Iya. Lalu kemudian bertulisan kalau kita baca PX. Oh, PX. Ada P, ada X. Oke. Tapi bukan bacanya PX. Bacanya PS. Jadi gini. Ini serius nggak bacanya PS? Nggak, bacanya XP. Lo nggak percaya? Bacanya XP. XP, tapi bukan pakai bahasa Inggris. XP dalam bahasa Yunani. Karena ini kan kita bicara Bizantium. Ingat orang-orang mana? Bizantium orang-orangnya orang-orang Roma Timur lah. Yunani adalah temannya Marni. Oke. Nah, karena ini dalam bahasa Yunani, maka bacanya XP. X dalam bahasa 10. Yunani enggak. X dalam bahasa Yunani bacanya chi. Oh. Ulangi. Chi. Dan P dalam bahasa Yunani dibacanya rho. Berarti hero. Artinya Christ. Oh, gitu. Christ artinya apa? Kristus tadi. Kristus, bagus. Bendera Yesus. Christ. Itu kan ya. Nah, maka kemudian ketika dia itu langsung dia menyatakan saya masuk dalam agama Christ, menjadi pengikut Kristus, dan dia langsung mengadakan konsili Nikea 325 di Iznik sekarang. Di Nikea sekarang namanya kota Iznik. Disitulah kemudian seluruh persekusi diangkat pada tahun 325. Persekusi atas orang Kristen. Oke. Oh, maksudnya udah nggak represif lagi. Bosnya Kristen. Bosnya ganti. Ganti kan ya. Semua represi itu diangkat dan persekusi diangkat, lalu kemudian dikumpulkan seluruh ulama pada saat itu. Ulama ya, dikumpulkan dalam satu tempat di Nikea itu. Oh, yang kita datang bukan? Iya, yang kita datang. Ada Hagia Sophia. Menurut Ibnu Katsir ada sekitar 318 orang. 318 dan orang. Sejarah membuktikan ada gitu juga. Dan mereka berdua terbagi atas dua pemahaman. Satu pemahamannya Anastasius, itu adalah uskup di daerah Alexandria. Lalu ada satu lagi Arius. Nah, kemudian dia berpemahaman bahwa, disitulah mereka memperdebatkan the nature of Jesus. Oh. Jadi Yesus ini apa sih sebenarnya? Posisinya dibandingkan dengan Tuhan Allah atau Allah itu seperti apa? Apakah sama? Kekuasaannya tidak beda, ataukah dia berbeda kekuasaannya, ataukah dia seperti apa? Intinya ada 300 ulama. 300-an ya. Iya. Awas udah dimarahin orang lu. Iya, 300-an. 300-an 18. ulama. Ya, 318-an ulama ngumpul. Itu berarti kayak uskup gitu ya. Yeah. Oh ya, pokoknya pemimpin spiritual. Gitu. Pemimpin spiritual. Muktamar A'lam. Iya, orang-orang berilmu lah di antara orang-orang Kristen. Ya, muktamar alam. Ya. Nah, intinya orang-orang ini mendiskusikan Yesus. Nah, aku mau tanya dulu. Nanti kan akan ada keputusan yang berbeda-beda nih. Ini kalau dalam sudut pandang Ustadz, kalau dalam perspektif yang Ustadz yakini, ini ada yang nunggangin atau enggak? Atau memang benar-benar Konstantin itu kayak udahlah ini kita putusin aja gitu. Maksudnya Konstantin itu ngumpulin itu, background ceritanya apa? Kumpul yuk. Kenapa Kons? Kan gitu ya? Karena apa? Kenapa mereka itu harus dikumpulin sama Konstantin? Karena pada saat itu Konstantin kan sudah mengumumkan bahwa dia adalah seorang Kristen, maka dia perlu legitimasi.
Maka dia buatlah kemudian perkumpulan itu untuk bisa melegitimasi bahwa dia itu adalah yang menaungi agama. Gitu. Jadi agama sekarang dinaungi oleh negara. Tadinya dipersekusi langsung dinaungi oleh negara. Diputuskanlah di Nikea itu bahwasanya nature-nya Yesus sama seperti Tuhan Allah. Nah, ketika perdebatan pecah jadi 2. Ya, Arius dan 2 pendukungnya bertiga langsung diasingkan. Itu cuma bertiga. Berarti katakanlah 318, ini 315 lawan 3. Ya. Itu Arius sama 2 pendukungnya. Betul. Sama satunya Anastasia atau apa? Anastasius. Anastasius. Lalu kemudian menanglah kemudian Anastasius ini. Nggak jelas. Tapi perbedaan antara Anastasius sama Arius apa? Ya tadi nature of Jesus. Jadi apa pendapat maksudnya? Pendapatnya Anastasius itu sama dengan Tuhan Allah. Jadi Yesus sama dengan Tuhan. Tuhan Allah. Tuhan Allah. Tidak merupakan pribadi yang berbeda. Sementara Arius mengatakan tidak sama. Dia bilang apa? Dia bilang bahwa Yesus itu tidak setara dengan Tuhan Allah. Tapi Tuhan juga. Walau misop. Aku sampai di titik ini belum bisa mastiin. Tapi yang jelas mereka berbeda. Tapi kalau berbedanya sampai bisa diasingkan satu dan kemudian dicabut kemudian haknya untuk dakwah lah gampang gitu. Pasti perbedaan usul. Perbedaan usul, bukan perbedaan furu. Itu kan jelas ya sampai sini ya. Nah, ketika kemudian sudah diusir, mulai daripada tahun 325 itulah agama disponsori oleh negara. Bisa dipahami ya? Indah sekali. Maka perang-perangnya Konstantin itu dari situ menjadi perang suci. Karena dia memegang tahta suci. Itu kan ya. Yaitu adalah tahta Tuhan. Paham sampai sini ya? Dia sudah punya lebih lagi, bukan berperang lewat Zeus atau apa, dia berperang demi Tuhan. Dari titik itu terus kemudian negara mengganti setiap tempat-tempat kuil menjadi gereja. Negara menjadikan tempat-tempat kuil. Kuil itu tadi buat apa? Untuk penyembahan terhadap Zeus, Apollo dan segala macam. Nah, itu jadi gereja. Untuk kemudian menyebarkan agama Kristen. Tersebar luas agama Kristen, sekarang gantian. Kristen persekusi orang-orang pagan. Kebalik. Sorry to say, jangan salahin aku cuma ngasih tahu sejarah. Dan akhirnya terjadi adalah karena kekuatannya agama sekarang ada backingnya, itu adalah kekuatan Romawi, maka dia mulai melakukan persekusi juga. Ya namanya orang terlalu powerful. Ya awalnya, ayo masuk lama-lama masuk, sini. Akhirnya gitu. Maka salah satu kemudian yang dipaksa masuk adalah Vikings. Gitu. Orang-orang Vikings, orang-orang Scandinavian, Denmark, Swedia, lalu kemudian apalagi Finland, lalu kemudian Greenland dan segala macam itu juga ada yang dipaksa, dihancurin kemudian kuil-kuil mereka, dipersekusi habis, pokoknya harus masuk kalau nggak mati. Awal-awalnya mungkin itu kenapa sampai sekarang benderanya salib semua kali ya? Beda warna kan? Kenapa? Benderanya negara-negara tadi kan? Iya, karena mereka memang orang-orang yang awalnya kemudian mungkin slow ya masuknya, lama-lama persekusi juga, dan persekusinya itu berdasarkan tentara-tentara Romawi. Jadi mereka mengatasnamakan tentara Romawi. Kalau teman-teman mau nonton film, banyak sekali film-film tentang itu. Ya The Vikings itu. Film Vikings yang seasonal itu. Nah, itu salah satu kemudian yang membuat akhirnya orang-orang banyak masuk di dalam agama Kristen. Tahun 800 masih ingat yang di sebelah sono? Tahun 800. Ini kan tadi kejadian tahun 300 kan? 325 kan? Skip 800 yang sebelah sono itu udah pada masuk Islam juga, yang Romawi, Tetraki yang barat. Eropa itu semua sudah pada masuk Kristen. Karena kenapa? Tahu kan ya, daerah France dan segala macam itu menerima terus kemudian Kristen semua pada saat itu. Nah, 800 udah terima, Rasulullah Muhammad tahun 600. Udah mulai kebayang ya, antara Isa dan kemudian Nabi Muhammad. Nah, setelah itu kemudian setelah mereka melawan semuanya, 800 di sini konsolidasi jadi Holy Roman Emperor. Nah, tahun sekitar Paus itu bukan? Paus. Tahun sekitar 1054 terjadi skism, perpecahan antara orang-orang yang ada di Bizantium, Yunani dengan orang-orang Eropa yang bersatu juga. Padahal Eropa itu tadinya didakwahin nih sama Bizantium nih, tapi begitu udah jadi bikin Holy Roman Empire, terus dia memisahkan diri. Dia terjadi skism, terjadi perdebatan. Skism ini nggak jelas dan terlalu sulit untuk kita pahami, tapi yang jelas adalah mereka bermasalah dalam usul juga nih. Masalah usul. Nah, akhirnya keyakinan atau politik sebenarnya? Politik jelas. Karena ini Latin sama Yunani. Jadi ributnya jelas nih antara Latin sama Yunani, antara kemudian Bizantium sama kemudian Holy Roman Emperor itu. Nah, dari Holy Roman Emperor itu dan Bizantium itu berantem, muncullah namanya Katolik artinya adalah common, umum. Jadi agama yang lebih umum. Kalau kalian mau umum kesini aja nih.
Yang ini sholawatan, yang ini nggak sholawatan, kira-kira begitulah. Oh. Ya kalau mau gampangnya ya, bukan nyamain, tapi yang ini adalah lebih umum, gampang nih, lebih umum. Nah, di sini namanya karena sudah ditinggalkan sama Katolik. Sudah ditinggalkan sama Katolik, jadinya Ortodoks. Ditinggalkan Katolik, jadinya Ortodoks. Awalnya kan Kristen semua nih namanya nih. Iya, Kristen. Jadi Katolik, jadi Ortodoks. Oh, yang Katolik yang timur atau yang barat? Yang Katolik yang barat, Holy Roman Emperor. Holy Roman Emperor itu yang Katolik. Yang Ortodoks yang... Betul. Pusatnya ada di Roma. Gampangannya ini Islam klasiknya atau Islam klasik. Islam untuk umum, untuk orang-orang kebanyakan, dan ini Islam bangsawan. Oh, ya kayak moderat sama modernnya lah. Nah, bisa dipahami ya. Moderat sama klasiknya, tradisionalnya. Klasik. Oke, jadi berpisah kan ya. Nah, nanti besok-besok sekitar tahun 1500 Katolik pecah menjadi Kristen Protestan. 1500. Iya. Jadi Kristen Katolik menjadi Kristen Protestan. 1500 atau 1700, ceklah nanti ya. Pokoknya nanti jadi Kristen Protestan. Ortodoks ini nanti secara formal legal habis di tangan Muhammad Al-Fatih. Kristen Ortodoks di Bizantium yang nanti jadi Konstantinopel terus jadi Istanbul. Betul. Supaya nggak salah, coba kita lihat ya. Tahun 1500-an, 1517 terjadi perpecahan lagi antara kemudian orang-orang Katolik dengan orang-orang Protestan. Itu apa sih bedanya, by the way? Katolik kan tadi umum. Kata-kata Protestan tidak pernah ada sebelum 1517 tauku. Karena pada saat itu Martin Luther itu mengatakan bahwa aku adalah orang yang... Siapa nih Martin Luther? Pendiri Protestan. Oh gitu. Jadi Martin Luther tuh melihat ada banyak korup di gereja. Ada banyak hal-hal yang nggak seharusnya di gereja. Banyak hal di gereja yang merupakan buatan-buatan baru, bid'ah. Ya, jadi banyak bid'ah. Karena mungkin Katolik tadi moderat kali ya. Modern jadi muncul banyak bid'ah. Betul. Menurut dia, ayo kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Iya. Ayo kita kembali pada teks Alkitab. Kita originalkan lagi nih. Betul. Teks dalam bahasa Latin namanya testament. Testament. Aku adalah orang yang pro testament. Dari situ disingkat jadi protes. Paham? Protes itu jadi dari kata protestamen. Dia mendukung agar kembali kepada teks-teks suci. Tidak pakai kemudian kembangan-kembangan. Bisa dipahami ya. Jadi pemurnian agama. Nah, itu ya. Nah, jadi muncul Protestan. Nah, itu sejarah singkat dulu. Gimana? Jadi, kalau kita tanya secara sederhana, kapan kapan penyebutan Nasrani itu muncul? Nah, itu beda lagi tuh. Belum ada nih ceritanya nih. Beda lagi. Itu kan adalah eksklusif orang Muslim dong. Karena kata-kata Nasoro itu adalah kemudian penyebutan di dalam Al-Quran. Nah, berarti Nasoro ini ada dua pendapat. Satu, dari kata-kata Nasir artinya penolong. Berarti orang-orang yang menolong Yesus itu disebutkan penolong. Nasoro. Yang kedua, Hawariyun. Yang kedua yang lebih kuat menurutku adalah disebut karena asal Yesus itu dari Nazaret. Yesus lahir di Bethlehem, tapi dia kemudian nanti aktivitasnya di Nazaret, di daerah namanya Nazaret. Nah, orang itu biasanya disebutkan dari asal kotanya. Contoh misalnya Imam Bukhari dari Bukhara. Dia orang Bukhara. Orang dari Bekasi. Bekas, berarti iya siapa? Bekasi. Jadi kan kalau Palembang Falimbani. Iya. Ada tuh ulama Ciau. Dari Ciawi. Betul. Kalau yang enak Xiaomi. Iya, betul. Itu sudah ada tuh. Jadi artinya kalau kita lihat di sini Nasoro itu mungkin ketika dikatakan bahwa Yesus orang Nazaret. Nah, berarti dikatakan Nasrani, pengikut-pengikutnya, pengikut orang-orang berarti kalau Nazaret. kita bilang orang Nasrani itu sebetulnya orang Islam lah yang menyebut itu dulu dengan bahasa Arab waktu itu. Pengikut orang-orang Nazaret. Orang-orang pengikut orang Nazaret atau Yesus dari Nazaret. Itu ceritanya.